Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Singgi Sugiyarti dengan nomor NIM 186225538, Prodi PG PAUD semester 4, dengan dosen Ibu Ari Widyastuti SPD MPD Universitas Pancasakti Bekasi. Saya di sini akan membuat rancangan pembelajaran dengan tema kebudayaan, yaitu dengan tari tradisional pada anak usia dini. Selamat menyaksikan. Teman-teman, ada yang tahu nggak sih tarian tradisional itu apa dan apa kaitannya dengan aspek perkembangan sosial, emosional, dan fisik motorik pada anak usia dini? Jangan lupa ditonton ya. Tarian tradisional. Tarian tradisional Indonesia menawarkan berbagai pelajaran berharga bagi anak usia dini dalam mengembangkan aspek sosial, emosional, dan fisik motorik. Berikut adalah beberapa pelajaran yang dapat diambil dari tarian tradisional. Aspek sosial emosional. Yang pertama, kerjasama dan kolaborasi. Anak-anak belajar bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama saat mempelajari gerakan tarian. Mereka belajar untuk mendengarkan dan mengikuti arahan dari guru dan teman-temannya. Yang kedua, membangun rasa percaya diri. Melalui latihan tarian dan penampilan di depan kelompok, anak-anak membangun kepercayaan diri mereka dan mengekspresikan diri melalui gerakan dan ekspresi wajah. 3. Menghormati tradisi dan budaya. Anak-anak memperoleh pemahaman awal tentang warisan budaya Indonesia dan mengembangkan rasa bangga terhadap identitas budaya mereka sendiri. Yang keempat, ekspresi emosional. Tarian tradisional memungkinkan anak-anak untuk mengungkapkan emosi mereka melalui gerakan tubuh dan ekspresi wajah, membantu mereka juga mengenali dan mengelola perasaan mereka. Selanjutnya ada di aspek fisik motorik. Yang pertama itu koordinasi motorik kasar. Anak-anak mengembangkan koordinasi antara berbagai bagian tubuh mereka saat mereka belajar gerakan yang kompleks dan sinkron dengan musik. Lalu yang kedua, kelincahan dan kecepatan. Melalui latihan tarian, anak-anak meningkatkan kelincahan mereka dalam melakukan gerakan yang cepat dan terkoordinasi. Yang ketiga, keseimbangan dan kekuatan otot. Tarian tradisional memerlukan keseimbangan tubuh yang baik dan membantu menguatkan otot-otot anak-anak. Dan yang terakhir ada kelenturan. Gerakan yang melibatkan stretching dan gerakan tubuh membantu meningkatkan kelenturan fisik anak-anak. Materi pembelajarannya yaitu mengenal tarian tradisional. Contohnya itu tari kecak, tari saman, tari piring. Gerakan dasar tarian tradisional. Jadi kita belajar untuk gerakan-gerakan dasar tariannya dulu seperti apa. Terus berlatih menari dalam kelompok. Jadi kita mengatur anak-anak untuk berkelompok untuk latihan menari. Adapun alat dan bahan-bahannya yaitu musik pengiring tarian tradisional, ruang terbuka atau aula untuk menari, kostum sederhana yang mendukung tema tarian tersebut. Ada 3 metode pembelajaran dalam tarian tradisional pada anak usia dini. 1 dengan cara demonstrasi, 2 dengan latihan kelompok, 3 bisa dengan diskusi dan refleksi. Adapun langkah-langkah pembelajarannya. Yang pertama itu pendahuluan selama 10 menit. Jadi guru menyapa anak-anak terlebih dahulu dan menjelaskan kegiatan hari ini. Contohnya mungkin seperti gimana kabarnya hari ini, gimana perasaan kalian hari ini, senang tidak sekolah, terus sudah makan apa belum, dan sebagainya. Terus yang kedua, menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi kita ngasih tahu ke anak-anak, hari ini kita mau belajar nari loh. Terus nari itu mempunyai tujuan yang sangat bagus. Contohnya dapat melatih motorik kasar dan motorik halus, gerakan otot kaki, otot tangan, seperti itu. Terus memperkenalkan tarian tradisional yang akan dipelajari. Misalkan ibu punya video tari-tari tradisional loh, siapa yang mau lihat gitu. Terus kita tunjukin kan videonya, ada tari kecak, ada tari saman, ada tari piring, ada tari Bali, tari manuk dadari dari Jawa Barat.
Yang kedua, melakukan pemanasan selama 10 menit, yaitu melakukan pemanasan dengan gerakan sederhana untuk menghindari cedera pada anak-anak. Dan kedua, ajak anak-anak melakukan gerakan peregangan tangan, kaki, dan tubuh. Yang ketiga, ada kegiatan inti. Contohnya demonstrasi. Guru memperagakan gerakan dasar tarian tradisional kepada anak. Jadi kita mengajarkan anak, coba kakinya maju ke depan, terus tangannya diputar-putar, bahunya digoyang-goyang, atau kepalanya ditengok kanan, tengok kiri, seperti itu. Terus anak-anak mengamati dan mencoba meniru gerakan tersebut. Ada latihan berkelompok. Anak-anak dibagi ke dalam kelompok kecil. Jadi anak-anak kita bagi menjadi beberapa kelompok. Misalkan satu kelompok ada 5 orang apa 3 orang gitu. Setiap kelompoknya berlatih gerakan tarian bersama-sama dengan panduan guru. Jadi kelompok yang kita arahkan itu, yang kita bagi-bagi, suruh melihat kita dengan cara melakukan gerakan tersebut. Dan terakhir, penampilan kelompok. Setiap kelompok menampilkan tarian mereka di depan teman-temannya, dan guru memberikan pujian umpan balik positif. Maksudnya seperti, wah keren ya gerakannya, good job, kamu pintar, kamu hebat, kamu bisa melakukan tarian tradisional, bu guru bangga deh sama kamu, mungkin seperti itu. 4. Melakukan pendinginan selama 5 menit. Jadi melakukan gerakan pendinginan untuk menurunkan intensitas aktivitas fisik. Terus mengajak anak-anak duduk dan bernafas dalam-dalam untuk relaksasi. Dan 5, ada penutup. Jadi guru memberikan apresiasi kepada anak-anak atas partisipasi dan usaha mereka. Mengajak anak-anak berbagi perasaan dan pengalaman mereka selama kegiatan menari. Menyampaikan pesan positif dan ajakan untuk terus berlatih menari di rumah. Lalu ada penilaian. Jadi kita observasi terhadap partisipasi dan kerjasama anak dalam kelompok. Terus penilaian gerakan tarian berdasarkan kelincahan anak tersebut, kelenturan, dan koordinasi. Lalu refleksi anak tentang pengalaman mereka dalam menari. Kita dapat melakukan tanya jawab yang sederhana kepada anak tersebut. Lalu ada refleksi dan evaluasi. Evaluasi keberhasilan pembelajaran melalui umpan balik dari anak-anak. Guru merenungkan efektivitas metode yang digunakan dan mencari cara untuk meningkatkan pembelajaran di sesi berikutnya. Jadi kesimpulannya yaitu dengan rancangan pembelajaran ini, anak-anak usia 5-6 tahun dapat mengembangkan aspek sosial emosional dan fisik motorik mereka melalui aktivitas tarian tradisional yang menyenangkan dan edukatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.